Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allaha wa ata'na ar-rasula. Al-ayah, sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh, jamaah kuliah subuh yang senantiasa dirahmati, senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, para pendengar dimanapun berada yang bisa menyimak lewat tayangan streaming pada kesempatan pagi hari ini, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mari kita bersama-sama syukur kepada Allah Ta'ala. Dengan ikrar lisan kita senantiasa berhiaskan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur dengan lisan, dengan ucapan, kemudian ditindaklanjuti syukur dengan perbuatan. Nindakake dawuhe Gusti Allah, ninggal awisanipun Gusti Allah. Salat subuh berjamaah nih, masya Allah semuanya. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Bab salat yang paling abad niku untuk dikerjakan dengan jamaah. Niku salat subuh niki. Masya Allah nih ya, salat subuh niki. Di Masjid Agung alhamdulillah subuhnya masih banyak. Niku kalau hitung ya, enten hitung shaf, 8 shaf. Itu mungkin ngajeng mimbar nih. Sebab shafe arang-arang. Shafe arang. 1 meter nih. Kayak masya Allah, yang berat ini alhamdulillah Bapak Ibu semuanya bisa istiqomah nih, bisa istiqomah untuk mengerjakannya. Kita mohon pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan senantiasa kita dalam hidayahnya, sehingga terus enteng kaki kita melangkah untuk makmurkan masjid kita ini dengan subuh berjamaah. Di tengah mereka yang nyenyak dengan tidurnya, masya Allah, kita singkirkan hambatan itu, rintangan itu, tantangan itu untuk tidur dengan nyenyak. Kita bangkit, kita bangun untuk salat subuh berjamaah. Apa melihat niki cuacane wis rada adem, Pak. Lah niki ujiane tambah abot, bab turune tambah penak. Turune tambah penak. Tapi kalau sudah terbiasa enggak masalah. Ini masalah ternyata ini Bapak Ibu semuanya yang sudah istiqomah semuanya. Bisa bangun semuanya. Mudah-mudahan semuanya dicatat oleh Allah Ta'ala
Jadi nilai ibadah kita yang mendapatkan ridhonya. Kemudian nanti di alam akhirat kita bisa bersama-sama mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan, inggih punika gesang sareng-sareng teng swarga. Amin Allahumma amin. Kalau sering saya matur tingkatan iman kados awake dhewe ngeten iki. Ngibadahi ingin dapatkan swargane Gusti Allah, insyaallah ya, yang rawuh, yang lenggah, yang duduk, yang istiqomah dengan jamaah subuh ini di tengah akhirat ketemu semuanya, kumpul lagi semuanya, tengah swarga. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Ini janjine Gusti Allah yang sering saya sampaikan ya. Dan hamba-hamba Allah yang tetap beriman semakin tambah umur tambah imannya, tambah umur tambah imannya, sampai mati tidak gadekan akidah tauhid iman ini. Dan nanti tengah akhirat kumpul melih sama-sama orang beriman, bahkan dengan keturunan-keturunannya kumpul ketemu reuni melih. Nggih punika teng swarga. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Sementara ada sebagian hamba Allah teng akhirat ya kumpul melih, tapi kumpul teng neraka. Ya Allah, kumpul kok teng neraka, kumpul teng neraka, bahkan teng neraka selama-lamanya kumpulin itu, mboten mentas-mentas, mboten mentas. Ini yang dikabarkan Allah Ta'ala. Siapa mereka? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Kan mereka dikumpulkan dulu, kumpul terus digiring bareng-bareng teng neraka jahanam. Setelah dicemplungke teng neraka ya ora dintas salawase, padahal kehidupan di akhirat niku wis ora ana kematian lagi. Ya ada kematian lagi, hidup selama-lamanya. Terus neraka niku sak lama-lamane nggih enten sesementara nggih enten. Teng swarga nggih selama-lamanya. Ya pun teng akhirat sudah kehidupan yang sudah tidak ada kematian lagi, hidup selama-lamanya. Fiha khalidun. Surga atau teng neraka teng akhirat. Sementara niki masya Allah enten kabar saking Gusti Allah kepada kita semuanya yang tidak menyenangkan. Biar kita bisa menghindari kabar ini ya. Kenapa? Karena kabar tentang kondisi orang-orang yang dicemplungke teng neraka. Nah, kabar ini Allah tetapkan dalam Quran semuanya. Kabar tentang apa? Tentang sambat-sambate penghuni neraka. Wah, ini kan medeni ini. Kenapa kita sampaikan? Biar kita semakin takut. Ya. Kalau kita takut dengan neraka, reaksinya kita nyedak teng Gusti Allah. Ibadah kita semakin semangat, ibadah kita semakin istiqomah, semakin sregep. Wedi kalih neraka niku. Sehingga kabar ini ada beberapa penyesalan ahli neraka. Itu sampai ke Gusti Allah tengah awake dhewe lewat Quran. Di Al-Ahzab ayat ke-66 nanti Bapak bisa buka nih ya. Setelah mereka para calon-calon penghuni neraka niki dicemplungke teng neraka, giring terus
diuncalke teng neraka niku langsung disambut dengan api neraka sing bulat-bulat niku Masya Allah niku. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaqulun ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Niki sambat-sambate penghuni neraka. Ya wah kabar kepada kita semuanya. Ketika suatu hari dekat jempol ke neraka, wajah mereka dibolak-balik dengan api neraka. Digoreng kalian geni neraka. Sampai dagingnya pada hancur semuanya, rontok semuanya. Menjeritlah mereka, merasakan kesakitan yang luar biasa, digoreng nganti gosong, nganti rontok daging-dagingnya Pak. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, tiga wajah mereka dibolak-balik dengan api neraka, digoreng kok nganggo geni neraka. Ya Allah, Allahu Akbar. Na'udzubillah ya Allah. Sambat-sambat penghuni neraka ini dibengok-bengok, tulung-tulung, sambat-sambat teng Gusti Allah. Yaqulun ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Ya Allah, ya Allah, nih kembalikan kami saat hidup di dunia ya Allah, maka kami akan taat, akan patuh kepadamu, kepada Rasul-Rasulmu ya Allah. Niki sambat-sambatnya penyesalan yang luar biasa. Soalnya dicemplung ke tengah neraka. Tadi sambat-sambaten niku teng Gusti Allah minta dihidupkan lagi di dunia, pengen taat, pengen patuh kepada Gusti Allah, kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tapi pun kasep teng akhirat kok nyuwun wangsul teng donya. Mintanya mereka wis kehidupan sebentar aja ya Allah. Pengen taat kepadamu, minta taat kepada Rasul-Rasulmu ya Allah. Tapi sudah tidak mungkin lagi, sudah tidak mungkin lagi. Lawai dewi Masya Allah semuanya ini masih diberikan kesempatan umur, dikabari Gusti Allah ngeten iki. Atau awake dhewe tambah ngati-ngati, tambah semangat mengisi umur kita. Dengan apa? Dengan ketaatan, dengan kepatuhan kepada Allah Ta'ala, kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dikabari ngeten iki kan. Tambah semangat wae, anggenipun taat, anggenipun patuh. Sebab kabar niki diabadikan Allah dalam Quran. Iki ngendikane Gusti Allah. Ngeten iki nanti ada kejadian seperti itu teng neraka niku, Pak. Sebab ini Quran sering saya masyhur, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Berkaitan dengan kabar dari Allah, janji dengan Allah, ancaman saking Gusti Allah, itu pasti semuanya bakal terjadi. Pasti semuanya bakal terjadi. Niki ngelingke tengah awake dhewe kowe kek paringi umur. Mari kita sama-sama semangat. Gunakan nikmat umur niki, ya, nikmat umur hubung paringi gesang teng alam dunya. Ini kan kesempatan yang luar biasa semuanya. Setiap detik umur yang Allah berikan kepada kita, setiap detik umur yang Allah berikan kepada kita niku bincing ditangkleti,
dimintai pertanggungjawabannya. Pertanggungjawabannya. Dihentikannya di Rasulullah yang tidak akan bergeser kaki manusia nanti di padang mahsyar nanti sebelum ditanya tentang 4 hal. Ini semono akeh tiyang kumpul saking umat Nabi Adam sampai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpul dadi satu panggonan. Ya Allah, niki terus siji-siji ditangkleti, kaki kita enggak bergeser sebelum rampung wong siji ini. Sebelum rampung siji. Di antaranya ngendikan Rasulullah nih tentang umurmu. Untuk apa engkau dikasih umur Allah Ta'ala sekian tahun gesang tengah alam dunia niku digunakake kanggo apa wae. Nah, niku ditangkleti tentang tanggung jawab. Ketika umur detik per detik iki mau gunakake kanggo apa? Diisi dengan amalan apa? Ini enten tanggung jawab. Ngasana Gusti Allah. Kalau umur kita Masya Allah semakin tambah umurnya, semakin sepuh usianya, rambutnya semakin banyak yang berwarna putih. Nah, tapi Masya Allah semakin tambah semangat ngibadai. Nah, semangat ngibadai. Ada majelis taklim, majelis zikir di mana pun berada, pengen rawuh, pengen datang. Ini Masya Allah itu umur-umur yang barokah, umur-umur yang barokah. Tazayyatu alal khair, senantiasa tambah kebaikan-kebaikan yang dikerjakan. Niku umur berkah. Sebab nantikan Rasulullah sebaik-baik umur itu panjang umurnya, kemudian baik amalnya. Tawil umur wa hasuna amaluhu. Itu sebaik-baik umur. Umurnya dawa tapi Masya Allah kebaikan-kebaikannya banyak dan bisa dikerjakan dengan istiqomah, jamaah istiqomah, maca Quran istiqomah, sedekah istiqomah, zikir istiqomah. Itu Masya Allah. Umur-umur yang luar biasa ini semuanya. Sepuh, pensiun, tinggal ngibadah teng Gusti Allah. Maca Quran wis pendak dina diwaca. Ini diisi-isi hari subuhnya dengan amalan, mendekatkan diri kepada Allah. Umurnya diisi dengan amalan, dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di program kebaikan-kebaikannya itu, aku kudu jamaah, aku kudu maca Quran, aku kudu zikir. Wah, ini kan luar biasa Pak. Yang penting kan niati dulu Pak. Yang penting diniati dulu, program dulu. Alhamdulillah sarawuh di Masjid Agung. Walaupun rumahnya jauh, nah, ini kan yang sawah ini kan sana wong kauman tok Pak. Justru wong adoh-adoh yang banyak ini. Justru wong adoh-adoh. Bab nika mike nika teng menara kan dhuwur Pak. Dadi sing krungu sing adoh-adoh mriko Pak. Sing cedak-cedak mriki asa malah ora krungu. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Ngeten niku malah diwalik. An-naumu khairum minas shalah. Tidur lebih baik daripada salat. Niku sing krungu malah wong atu-atu. Ke menarane keduren gitu ya Pak. Niku langsung krungu malah kawatan. Jebres lawean lho sing krungu malah atuh-atuh ning Allahu Akbar nih. Jadi
program kebaikan-kebaikan biar kita bisa kerjakan. Sebenarnya diniati. Kebaikan itu niat kok niku, niat nindakake kok akhirnya belum bisa melaksanakan niku mesti dicatat pahala. Niki kemurahan saking Gusti Allah. Beda kalih maksiat. Niku diniati ning durung dilakoni niku dereng dicatet kok. Jangan kok ngomah nyateng masjid. Bismillah nang masjid nggo sandal elek wae. Engko nek mulih tak ijolke sing apik. Niku kok elek kok dijapani bismillah itu ya. Bismillah. Nggo sandal sing elek wae. Engko nek mulih tak isik dhewe tak ijolke sing apik. Niku kan niat apik apa niat elek niku. Niat elek. Niku ndelalah. Ana sida ijol sandal. Iki dereng dicatet, Pak. Dereng dicatet. Kula ndek wingi enjing nggih anu Pak. Isi kuliah subuh teng Danukusuman niku. Masjid Al-Karim niku. Nggo sendal. Ora patek apik, Pak. Tapi mulih kula mulai keri dhewe, Pak. Sandale entene nggih setunggal niku. Ning apik banget, Pak. Akhirnya kula ngepoto sing apik niku, Pak. Tapi ora tak niati ijol, Pak. Niku dijoli kali Gusti Allah kata, Pak. Dijoli kali Gusti Allah. Niki sandale kleru ning kleru sing apik, Pak. Tapi ora diniati ngijolke lho, Pak. Ora diniati ngijolke. Saya lho, sendal saya kok enggak ada, Pak. Rupane rada padha. Tapi bentuknya beda, Pak. Nggih pun Pak Ustaz niku mang asta mawon. Ijol sing apik, Pak. Ijol sing apik, tapi ora disengaja niki. Ampun ditiru. Ampun ditiru. Nah, ini. Jadi ditanya bagaimana kamu menggunakan umur yang Allah berikan kepadamu. Setiap detik Allah tambahkan umur kepadamu. Ada tanggung jawabnya, ada pertanyaannya. Kemudian untuk apa kamu gunakan masa mudamu? Nah, gitu ditanggapi kayak nom-noman. Gunakan untuk apa saja? Kata-kata wong nom-noman itu darah masih mengalir dengan segar. Segala sejuta khayal dan keinginan masih berbenak di pikirannya. Kadang-kadang hura-hura, poya-poya, pesta-pesta, senang-senang. Yang tidak bisa mengendalikan itu terjerumus pesta narkoba. Ini nom-noman kan ngaten. Di motor apa-apa dipreteli kabeh. Ini zaman nom-noman kan ngaten. Kok bisa mengendalikan semuanya keinginan yang tidak baik itu untuk dijadikan, dikendalikan menjadi amal yang baik. Itu Masya Allah, itu pemuda yang luar biasa, nom-noman yang luar biasa. Pemuda yang senantiasa bisa mengendalikan nafsunya untuk beribadah, untuk berbuat yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niku teng padang mahsyar niki dapat naungan, dapat perlindungan saking Gusti Allah. Sab'atun yudhilluhumu wa hu yauma dhilla illa dhilluh. Di antaranya wasyaba nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang senantiasa ngibadah teng Gusti Allah. Ditanyakan masa mudamu kamu gunakan untuk apa? Pendidikan sehat. Kemudian dicukupi segala kebutuhannya, mau apapun bisa. Kamu gunakan untuk apa?
kok diisi aktivitasnya dengan nilai ibadah di sisi Allah. Niku pemuda yang luar biasa. Di antara 7 golongan yang dapat naungan saking Gusti Allah, tatkala tidak ada naungan selain naunganipun Allah Subhanahu wa taala. Langsung ditangkleti meleh. Kamu dapatkan hartamu dari mana? Kamu belanjakan kemana? Duh niki. Ditangkleti tentang bondone. Niku nggih tanggung jawab. Kowe tak titipi bondo. Mau gunake nggih apa wae. Kamu jaga untuk apa saja. Nek bondo niku pertanyaane dari mana kemana? Dari mana kemana? Dari mana engkau dapatkan, kemana engkau belanjakan? Ini kuanten tanggung jawab. Semakin banyak harta yang dipunya, semakin banyak harta yang dipunya, maka semakin besar tanggung jawabnya. Insya Allah Ta'ala. Makin besar tanggung jawab hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berlomba-lomba kita mendapatkan harta, banting tulang, peras keringat, naik bukit, turun gunung, kepanasan, kehujanan, untuk mendapatkan harta. Semuanya itu nanti dijaluki tanggung jawab ngersane Gusti Allah. Kalau kita tidak bisa membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita menikmati harta itu nak dunia tok. Hartamu miliaran triliunan. Tapi yang kamu nikmati ya sebatas kamu paringi umur teng Gusti, saking Gusti Allah. Hartanya triliunan. Tapi paling menikmati yang 70 tahun. Kalau kita nggak bisa belanjakan di jalan Allah, apapun punya, wah duitnya kuatah, rumah megah, mobil mewah, duitnya turah-turah, istrinya cantik-cantik, istrinya apa? Istri-istrinya cantik-cantik. Ini karena kita nggak bisa belanjakan. Jadi dunia saja menikmati. Ya, habis 80 tahun selesai. Dahari pun makannya orang yang kaya, hartanya melimpah niku kalih makan kita nggih padha kok Pak. Padha. Paling ya esuk sak piring. Siang sepiring. Sore sepiring. Nah, sematan niku ta. Kok sugih kaya ngapa napa? Sekali makan 10 piring. Enggak mungkin ya. Sepiring. Sama dengan kita. Sama dengan kita. Makan untuk beribadah. Kalau kita itu. Nih, cuma seperti itu. Tapi kalau bisa membelanjakan di jalan Allah. Di pertanyaannya, hisabnya sukses. Bahkan hartanya kita sampaikan kemarin bisa diboyong sampai di akhirat. Kekayaannya bisa dinikmati sampai nanti di akhirat. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kamu belanjakan di jalan Allah, Allah pasti menggantinya. Tuh. Kita bisa belanjakan di jalan Allah, masya Allah nih ya, nih itu jadi enten pertanyaannya, ada tanggung jawabnya Bapak semuanya, ada tanggung jawabnya Bapak semuanya. Nek bondone ora pate akeh niku tanggung jawabnya malah ringan Pak, hisabnya cepet Pak, hisabnya cepet. Lha ngendikan Rasulullah niku wong sugih kali wong pelarat niku nek padha-padha taate. Niku mlebu swargane sik wong miskin. Kaceke 500 tahun. Niku masyaallah. Niki. Isik wong miskin mlebu swargane. Kacek 500 tahun.
Semua miskin wis teng swarga masyaallah, wis pendak dina menikmati kenikmatan swarga, wis widodarine gonta-ganti. Wah, dahare ya gonta-ganti, wah kendaraane ya gonta-ganti. Wong sugih wah cegat hisab suwe. Nih, mila nyen sewu, jenengan pilih sugih apa pilih miskin, Pak? Niki lho, Pak. Nih, pilih miskin apa sugih? Oh. Jawaban jenengan pilih sugih tapi cepat mlebu swarga Pak Ustaz. Ora nek pilihane ngeten iki. Pilih cukup Pak ya. Penting ora sugih tapi cukup mawon. Cukup niku penak Pak nih. Arek munggah kaji ya duwite cukup lho. Penak to niku. Ora sugih ora apa-apa, penting cukup. Arek mbangun omah ya duwite cukup. Arek tuku mobil ya duwite cukup. Arep nikah meleh ya duwite cukup. Niku. Penting cukup kan ya. Diminta tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dari mana kamu dapatkan, kemana engkau belanjakan. Ini banyak orang yang kelihatannya hartanya melimpah ruah, tapi masya Allah ketika dihisab ternyata didapatkan banyak dari jalan yang tidak benar. Koruptor, korupsi, duitnya miliaran, triliunan, ternyata caranya tidak benar. Ini naudzubillah. Dan itu banyak. Semuanya. Wes. Naudzubillah ya Allah, naudzubillah ya Allah, berikan rezeki yang baik, yang halal ya Allah. Nih, ya sementing halal bagi kita. Nih ditangkleti. Kemudian pertanyaan lagi, kakinya nggak bergeser itu. Tanya lagi, kamu dapat ilmumu itu kamu amalkan apa tidak? Niku ditangkleti mulai. Ilmu yang kamu punya, kamu dapatkan, tuh kamu amalkan apa tidak? Terus itu yang tanggung jawab ya. Jadi wong alim itu, kamu ajarkan apa tidak, kamu amalkan apa tidak? Nih, enggak kamu amalkan berarti itu mandoroti. Itu ilmu kok ora diamalke. Ilmu tentang kebaikan tur ora disampaikan kepada yang lain yang belum bisa. Padahal ketika disampaikan masya Allah itu luar biasa itu ya. Allah kemurahan kepada kita diparingi ganjaran yang luar biasa. Karena disampaikan jika menjadikan orang lain ibadahnya semakin baik, amalnya semakin baik, semakin semangat, semakin istiqomah, itu luar biasa bosnya. Ya nih tidak bergeser kaki kita sebelum ditanya tentang 4 hal itu. Kayaknya saya derenge awake dhewe ketun menyesal teng alam akhirat nimbun dielingke Gusti Allah. Mari bersama-sama kita introspeksi diri, kita koreksi diri. Umur kita setiap hari semakin bertambah semuanya. Tapi jatah urip sebetulnya semakin hari semakin dikurangi, semakin sudah. Ini diberi peringatan oleh Allah Ta'ala diwani kabar dengan Gusti Allah yang kados ngeten iki. Supados kita ini hati-hati dengan amanah umur saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak semakin tambah umurnya, semakin semangat ngibadahi. Keinginan kita kan semakin itu, seperti itu, semakin istiqomah ibadah. Ampun tambah umure, semakin istiqomah maksiate. Maksiat kok istiqomah nih, naudzubillah, naudzubillah. Jadi, insyaallah kalau kita bisa introspeksi diri setiap saat, menghisap diri kita setiap saat, kita akan bisa menggunakan umur ini dengan diisi ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat sedaya teng alam dunya, selamat sedaya teng alam akhirat.
Semalih binjing sarang-sarang kumpul tengah akhirat dengan wajah yang bersenyum senyumannya, wajah yang berseri-seri semuanya, wajah yang bahagia semuanya. Badhe mlebet teng swarga. Teng swarga kepangkih. Masya Allah. Ini Pak Min dulu ya ini. Nggih Pak Ustad. Ya kuliah subuh madhep ngidul karo ngantuk kae ya. Nggih Pak Ustad. Swarga saniki nggih Pak Ustad. Nek kula kethok Pak mangke. Swargane jenengan teng pundi Pak? Kula teng swarga Ngaden. Wah. Kok Ngeden? Wah, Ngaden. Wah, niki swarga niku macem-macem. Wah, niki sinten? Pak Dibyo kae. Nggih Pak Ustad. Wah. Niki swarga napa jenengan? Kula teng swarga Ma'wah. Wah, swarga niku macem-macem. Lah Pak Ustad teng swarga pundi? Alhamdulillah kula teng swarga Firdaus, Pak. Wah. Swarga Firdaus. Alhamdulillah. Ini sawah ketemu kepethuk kumpul teng akhirat teng swarga. Ini sama-sama hamba yang beriman. Janjine Gusti Allah ngaten niku. Kepethuk teng swarga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.